Bab 2261. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di negeri dongeng, ada 4 negeri dongeng dan 1 jalan peri, yang secara kolektif dikenal sebagai 4 alam dan 1 jalan. Negeri ajaib Penglai, negeri ajaib Wandong, negeri ajaib gunung dan laut, negeri ajaib binatang aneh, dan jalan Tongtian. Di antaranya, Penglai Fairyland adalah wilayah kelompok peri manusia. Negeri ajaib 10.000 gua adalah wilayah klan iblis dan kelompok peri. Negeri ajaib laut gunung bukan milik ras manapun, melainkan pemukiman semua ras netral, termasuk ras jahat. Strange Beast Wonderland, seperti namanya, merupakan habitat binatang peri. Adapun jalan Tongtian, itu adalah tingkat tertinggi dari negeri dongeng, dikendalikan oleh pengontrol negeri dongeng, tempat suci bagi makhluk abadi tingkat tinggi, dan mimpi buruk bagi makhluk abadi tingkat rendah. Ras manakah yang menjadi pengendali negeri dongeng? Setelah mendengarkan perkenalan Lingyin ke area domain abadi, Lu Chen tidak dapat menemukan pertanyaan, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pengendali negeri dongeng adalah keberadaan misterius, tapi semua orang yang melihatnya telah menghilang. Lingyin menggelengkan kepalanya, dan berkata, jadi, di negeri dongeng, tidak ada yang mengetahui informasi spesifik dari pengontrol negeri dongeng itu. Jadi, penguasa negeri dongeng adalah orang terkuat di negeri dongeng. Kata Lu Chen. Tentu, Lingyin mengangguk. Jadi, di mana kita sekarang? Kita berada di negeri dongeng mana? Lu Chen melihat sekeliling, melihat negeri dongeng yang indah di mana-mana, dia tidak dapat menahan perasaan segar. Ada gunung-gunung yang menggantung dan air yang mengalir, serta gunung-gunung dan sungai-sungai yang terus-menerus berdiri di atas tanah. Ada roh peri berkabut dan awan misterius di mana-mana. Wilayah ras manusiamu juga merupakan tempat terindah di negeri dongeng, Penglai Wonderland. Ada kilatan rasa iri di mata Lingyin, lalu dia menghela nafas pelan, dan berkata, sayang sekali Tianhuo tidak berada di negeri dongeng terindah, tapi di negeri dongeng 10.000 lubang Yaozu, tapi bagi kami, di sana tidak ada yang bisa dilakukan di sana, penuh bahaya. Ras manusia dan ras monster saling bertentangan. Itu berbahaya bagi saya. Perlombaan roh Anda netral. Mungkinkah ras monster juga akan mengincarmu? Lu Chen bertanya. Ras monster berbeda dengan ras manusia. Mereka lebih radikal dan tidak menerima ras selain ras monster untuk memasuki negeri ajaib 10.000 gua. Lingyin berkata lagi, umat manusia jauh lebih toleran. Penglai Wonderland terbuka untuk semua ras netral, jika tidak, ras abadi ini tidak akan bisa muncul di sini. Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan, di mana Danzong? Lu Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan menanyakan pertanyaan lain. Bukan di sini, tapi di tepi negeri dongeng. Itu adalah lokasi di mana kamu membunuh kaisar dunia bawah. Jika kamu berjalan 10 juta mil ke timur, kamu akan melihat pegunungan dengan sedikit energi abadi, dan sekte alkimia ada di sana. Kamu bertanya tentang sekte dan Dao, apakah kamu ingin pergi ke sana? Kata Lingyin, aku ingin, tapi aku takut direkrut oleh Danzong. Kata Lu Chen. Kamu tidak memasuki alam abadi melalui saluran Danzong, dan kamu tidak menerima bantuan dari Danzong. Danzong tidak punya alasan untuk memaksamu masuk ke dalamnya. Lingyin berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini, setelah kamu mengambil api langit, aku akan membawamu ke sekte alkimia, dan para penggarap alkimia itu tidak akan memukulmu ketika mereka melihat kamu ikut denganku pergi. Terima kasih, Lingyin abadi. Lu Chen sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Jika tidak ada Lingyin yang pergi ke sana, dia benar-benar tidak berani pergi. Jika sekte alkimia bersikeras agar dia tetap tinggal, itu akan menjadi masalah besar. Tidak, terima kasih, ini hanya masalah angkat tangan. Kata Lingyin, saya punya pertanyaan lain. Lu Chen berkata lagi, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu masih pergi ke Tianhuo? Lingyin mengerutkan kening. Dia juga ada urusan, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama Lu Chen. Saya harus pergi ke Tianhuo. Mendapatkan Tianhuo adalah tujuan utama kedatangan saya ke Xianyu. Hanya saja ada satu pertanyaan terakhir. Saya tidak mengerti betapa tidak nyamannya menahan diri. Yaitu, leluhur Mingnan membawa orang-orang dari benua Yuanwu, dan kemudian mengirim Sang Song ke benua lain untuk berlatih situasi. Di mata semua manusia, alam abadi adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh kaisar, dan tidak ada jalan kembali. Namun, saat aku datang ke Xianyu bersamamu kali ini,
aku menyadari bahwa Xianyu tidak terlalu jauh. Menurutku cukup mudah untuk mengatakannya masuk dan keluar. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Mudah untuk masuk dan keluar. Itu karena kamu terlalu banyak berpikir. Masuk dan keluar dari negeri dongeng, apalagi kalian manusia, bahkan kami yang abadi pun tidak mudah. Para penjaga di pintu masuk alam abadi memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka menegakkan aturan alam abadi dengan sangat ketat. Mereka didukung oleh makhluk abadi yang agung. Makhluk abadi biasa tidak berani menyinggung mereka sama sekali. Terakhir kali aku bisa keluar dari alam abadi adalah murni kecelakaan, jika tidak, saya tidak akan bisa kembali ke benua Yuanwu untuk berlindung. Alasan mengapa Patriark Mingnan mampu membawa orang masuk terutama karena basis budidayanya terlalu tinggi sehingga penjaga tidak dapat menghentikannya. Selain itu, jika Dewa Dunia Bawah yang sangat dibudidayakan keluar, harus ada dukungan dari Yang Maha Kuasa Abadi Dunia Bawah. Mungkin Yang Maha Kuasa Abadi Dunia Bawah dan manusia Yang Maha Kuasa Abadi telah berkomunikasi. Jadi, ini terkait dengan masalah tingkat atas. Penjaga tidak berhak memutuskan. Penjaga tidak bodoh, jadi dengan sendirinya mereka akan memberi bantuan dan membiarkan orang masuk. Sedangkan untuk benua lain, benua Yuanwu tidak sebahagia benua Yuanwu. Tidak ada pintu masuk ke alam abadi. Jika Anda ingin memasuki alam abadi, Anda harus membuktikan Kaisar Dao, dan kemudian naik melalui kesengsaraan. Melintasi kesengsaraan adalah ujian hidup dan mati. Jika kamu berhasil, kamu akan naik ke negeri dongeng, dan jika gagal, kamu akan musnah. Oleh karena itu, seringkali ada kaisar besar di benua lain, karena beberapa kaisar besar tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk tidak memasuki negeri dongeng. Namun, Sang Zong memiliki metode khusus yang dapat menemukan celah di negeri dongeng dan mengarahkan orang untuk melakukan perjalanan ke berbagai benua melalui negeri dongeng. Alasan mengapa klan Ming bisa datang ke benua Yuanwu dan berimigrasi dari benua lain ke benua Yuanwu justru karena tulisan tangan Sang Zong. Kecuali Sang Zong, tidak ada kekuatan besar di negeri dongeng yang bisa melakukannya. Hanya dengan persetujuan dari penguasa negeri dongeng itulah Sang Zong berani membuat keributan sebesar itu. Biasanya, Sang Zong tidak berani melakukan ini, tetapi beberapa sampah Sang Zong, untuk mendapatkan keuntungan, diam-diam melakukan penyelundupan. Ling Yin menjelaskan, ternyata murid sekte Sang membantu leluhur Mingnan menyelundupkan orang. Mendengar ini, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama matanya berbinar. Benar, penyelundupan beberapa orang yang sesekali terjadi adalah masalah kecil, levelnya sangat rendah, pengaruhnya sangat kecil, dan belum menarik perhatian kelas atas. Ling Yin berkata lagi, meskipun banyak makhluk abadi yang mengetahui hal semacam ini, itu tidak ada hubungannya dengan itu, dan mereka tidak ingin memiliki dendam dengan Sang Zong, jadi tidak ada yang akan mengatakannya. Penyelundupan ke benua lain. Lu Chen mengerutkan kening, menatap matanya, dan memikirkan banyak hal di benaknya. Hanya saja saya belum memasuki level itu, dan ide-ide tersebut belum matang dan belum bisa dipraktikkan. Berhentilah memikirkannya, Sang Zong dan orang-orang itu hanya peduli pada uang. Jika kamu ingin menyelundupkan ke benua lain, kamu harus membayar mahal. Ling Yin memahami pikiran Lu Chen, dan berkata lagi, uang di alam abadi adalah koin kristal abadi, yang langka dan tidak dapat disalin, serta sangat sulit diperoleh. Belum tentu demikian, Lu Chen tersenyum, menghasilkan uang tidaklah sulit baginya. Ukuran negeri dongeng itu di luar imajinasi. Lokasi Lu Chen berada di pojok terpencil Penglai Wonderland, yang cukup dekat dengan Wandong Wonderland. Dan apa yang disebut jarak pendek, yang disebut jarak dekat, Lu Chen mengikuti Ling Yin selama sehari semalam penuh, dan saya tidak tahu berapa triliun mil dia berlari, sebelum dia bisa mencapai tepi jalan. Negeri ajaib 10.000 gua. Ini karena Ling Yin menyeret Lu Chen untuk berlari dengan kecepatan yang begitu cepat, jika tidak maka akan memakan waktu berhari-hari untuk mencapai negeri ajaib 10.000 gua. Tidak mungkin, Lu Chen adalah tubuh fana, tidak ada bandingannya dengan tubuh peri. Kecepatan Yu Guangbu tidak terkalahkan di benua Yuanwu, di antara raja sejati, tidak ada yang lebih cepat dari Lu Chen. Namun langkah Yu Guang selalu menjadi langkah kaki dunia fana. Di negeri dongeng, itu saja tidak cukup. Di negeri ajaib dengan ribuan gua, tidak ada gunung yang menggantung di langit, tidak ada langit berkabut, tidak ada burung bangau terbang, hanya gunung bergulung yang tak terhitung jumlahnya. Di antara pegunungan yang tak berujung, ada banyak gua peri. Pintu masuk gua berkilauan dengan cahaya aneh,
yang sangat aneh. Pemandangannya jauh dari negeri dongeng Penglai. Dan gua peri yang bersinar dengan cahaya aneh itu adalah tempat tinggal para iblis. Dewa abadi dari klan iblis memilih gua untuk tinggal di sini dan berlatih di dekat pegunungan. Ling Yin mengetahui lokasi Tianhuo, jadi dia memimpin Lu Chen untuk menghindari pegunungan dengan gua peri, dan mencari puncak gunung terpencil untuk diputar. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu setan apapun. Tanpa disadari, keduanya pergi jauh ke negeri ajaib 10.000 gua. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat aura peri dan semakin banyak gunung yang ada. Ketika dia sampai di pegunungan besar dan melewati gunung abadi besar berbentuk segitiga, Lu Chen tiba-tiba mundur. Sebab, dia merasa tempat ini agak familiar, karena dia pernah ke sini sebelumnya. Pada saat itu, pada tahap kenaikan menjadi kaisar, dia memasuki aliran ruang dan waktu dari gerbang ungu, dan kesadaran spiritualnya melekat pada keturunan muda Kowloon, dan dia terbang bersama keturunan Kowloon di negeri dongeng. Pada akhirnya, keturunan Kowloon mendarat di sini dan memasuki satu sen. Lubang, keturunan 9 naga memasuki gua peri untuk mengemas barang-barangnya, dan indera spiritual Lu Chen mengikutinya masuk. Dia melihat ada banyak orang jenius dan harta karun dari negeri dongeng di gua peri, dan ada banyak kata yang terukir di dinding gua, yang sepertinya merupakan teknik pertarungan tinju. Keterampilan tempur di domain abadi secara alami berkali-kali lebih kuat daripada di benua Yuanwu. Jika bisa diperoleh, ini akan menjadi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, itu lebih baik daripada keterampilan tempur tebasan surga di alam fana. Namun, ketika keturunan 9 naga pergi, dia meninju gua peri itu hingga berkeping-keping. Kamu tidak mau pergi, menurutmu apakah waktunya terlalu banyak? Melihat Lu Chen berdiri diam dan menatap gunung peri berbentuk segitiga, Ling Yin tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan aneh. Saya punya kesempatan di sini, ambil kesempatan itu dulu, lalu pergi ke Tianhuo. Kata Lu Chen, ini pertama kalinya kamu ke Xianyu, bagaimana kamu tahu ada peluang di sini? Ling Yin bertanya balik, saat aku sedang bermimpi, aku datang ke sini dan melihat peluangku. Lu Chen tidak ingin banyak bicara, jadi dia hanya mencari alasan untuk berbohong. Apakah kamu percaya pada mimpi? Ling Yin tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, di dunia fana, setelah memasuki yang mulia, Anda adalah seorang pejuang tingkat tinggi. Pada dasarnya Anda tidak perlu tidur. Meditasi adalah cara terbaik untuk beristirahat. Kemana kamu pergi bermimpi? Yah, terkadang aku tidak ingin berlatih, tapi memilih tidur. Lu Chen tersenyum, dan tiba-tiba berkata, jadi, aku masih bermimpi sesekali, tapi setiap kali aku bermimpi, aku memimpikannya gunung berbentuk segitiga ini. Jadi, kamu ingin pergi dan melihat gunung itu? Ling Yin bertanya, benar, karena kamu lewat sini, kamu harus naik dan melihat-lihat. Lu Chen mengangguk, dan berkata, jadi, aku harus merepotkan Daxian untuk ikut denganku. Tidak mungkin, ini negeri dongeng, dan ada gunung peri di depan Anda. Tidak ada yang tahu apa yang ada di gunung peri. Bahkan jika tidak ada iblis dan makhluk abadi, selama Anda bertemu dengan beberapa binatang abadi, Anda akan tamat. Bahkan jika itu adalah binatang peri tingkat terendah, Lu Chen tidak memiliki perlawanan, jadi dia tidak bisa menjadi lawan dari makhluk di negeri dongeng. Lu Chen sangat jelas tentang hal ini, dan dia tidak akan pernah mencoba menjadi berani dan menempatkan dirinya dalam bahaya jika dia tidak memiliki kesempatan. Dia adalah manusia fana, dan dia tidak boleh bertarung dengan makhluk dari negeri dongeng di negeri dongeng, jika tidak, dia benar-benar mencari kematian. Tanpa Immortal Ling Yin sebagai pengawalnya, akan sulit baginya untuk melakukan satu langkah pun di alam abadi, dan dia tidak akan dapat melakukan banyak hal. Yah, karena kamu telah bermimpi tentang tempat ini cukup familiar. Ling Yin juga tidak menolak permintaan Lu Chen, dia hanya melambaikan tangan gioknya dan berkata, pimpin jalan, aku akan mengikutimu saja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen segera memimpin jalan dan memimpin Ling Yin menuju gunung segitiga. Mengandalkan ingatan aslinya, Lu Chen tahu jalan menuju gua peri, jadi dia tidak berlarian di gunung segitiga, tapi langsung lari ke tengah gunung peri. Benar saja, di tengah gunung peri tersebut, sebuah tempat telah runtuh dan terdapat tumpukan batu. Apakah ini tempat yang kamu hubungi setiap kali kamu bermimpi? Ling Yin memandangi bebatuan yang runtuh di tengah gunung, dan karena tidak melihat ada peluang, dia hampir menangis.
Benar, di sini, di bawah bebatuan yang runtuh itu, itulah kesempatanku. Wajah Lu Chen sangat gembira, menatap bebatuan yang runtuh di sana, matanya hampir merah. Setiap kali dia menemukan peluang besar atau harta karun yang besar, matanya merah dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Tapi kali ini, bola matanya benar-benar merah, karena dia tahu bahwa gua peri terkubur di tempat yang runtuh. Jika ada kesempatanmu, singkirkan dulu batu peri yang berantakan ini. Ling Yin tidak tahu apakah Lu Chen sedang bermimpi, tetapi dia hanya berpikir bahwa sejak dia datang, dia harus menemani Lu Chen dengan gila. Itu hanya tumpukan batu, bisa dilakukan dengan satu telapak tangan. Lu Chen terkekeh, mengangkat tangannya, lalu menepisnya, siap untuk menamparkan semua batu itu. Di luar dugaan, saat kekuatan telapak tangan keluar, rasanya hampir sepi, belum lagi semua bebatuan tidak berterbangan, bahkan tidak ada satu batu pun yang terbang keluar. Kekuatan telapak tangan yang kuat menghantam batu-batu peri ini, seperti menghantam lautan, dan kekuatan telapak tangan tersebut tenggelam entah kemana. Ini, Lu Chen merasa sedikit panas di wajahnya dan sangat malu. Di benua Yuanwu, dia menamparnya dengan satu telapak tangan, belum lagi tumpukan batu, bahkan tumpukan puncak gunung, semuanya harus dihancurkan. Alam abadi bukanlah alam fana. Esensi sejatimu ada di sini, jadi itu bukan lagi sebuah kekuatan. Ling Yin tersenyum, dan berkata lagi, terlebih lagi, batu peri 10.000 kali lebih kuat dari batu di dunia fana. Kamu adalah manusia, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? 10 kali lebih kuat. Mata Lu Chen berbinar, dan dia segera mengulurkan tangan untuk memindahkan batu peri, siap memasukkannya ke dalam Chaos Orb, dan kemudian membawanya kembali ke benua Yuanwu secara bertahap. Batu abadi, bahkan jika itu adalah batu peri paling rendah di negeri dongeng, itu digunakan untuk membangun tembok pertempuran, belum lagi kaisar, saya khawatir bahkan kaisar pun dapat menolaknya. Tanpa diduga, Lu Chen menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Batu peri itu sepertinya telah berakar. Tidak ada gunanya dia menggunakan seluruh energi aslinya. Jangan repot-repot, benda-benda di negeri dongeng memiliki tekanan peri, dan tubuh fana tidak bisa bergerak. Ling Yin merasa terhibur oleh Lu Chen, dan berkata, terlebih lagi, batu peri itu sangat berat. Energi sejatimu bahkan tidak dianggap kuat di negeri dongeng, jadi bagaimana kamu bisa memindahkan batu peri itu? Mungkinkah aku bahkan tidak bisa menggunakan sehelai rumput pun di domain abadi? Lu Chen tidak berdamai. Pada dasarnya seperti ini, hanya makhluk abadi yang bisa mengambil benda-benda di negeri dongeng, jadi jangan hanya angan-angan. Jika kamu bisa mengeluarkannya, itu pasti bukan sesuatu dari negeri dongeng, tapi sesuatu dari dunia fana. Ling Yin tersenyum, dan berkata, namun, Tianhuo berbeda. Baik di negeri dongeng atau dunia fana, Tianhuo tetap sama. Setelah selesai berbicara, Ling Yin mengangkat tangan gioknya, dan semburan kekuatan abadi melesat, dan semua batu abadi yang runtuh terlempar. Tiba-tiba, sebuah gua peri yang runtuh muncul. Ini adalah gua peri yang runtuh, apakah kamu yakin ada kemungkinan di dalamnya? Ling Yin bertanya, tentu, dan pasti. Lu Chen menepuk dadanya dan berjanji akan membiarkan Ling Yin membersihkan gua peri terlebih dahulu. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang ada di gua peri itu, apakah masih ada. Saat itu, keturunan Jiulong menghancurkan gua tersebut dan pergi. Saya tidak tahu apakah dia menghancurkan isi gua bersama-sama. Maka yang abadi hanya akan membuang sedikit waktu. Melihat sikap tegas Lu Chen, Ling Yin tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan Lu Chen dan membersihkan pasir, kerikil, dan tanah di gua peri. Karena gunung peri segitiga ini hanyalah gunung peri biasa, tidak peduli berapa banyak batu peri dan lumpur peri yang ada, tidak akan menyulitkan Ling Yin. Ling Yin menembakkan serangkaian kekuatan surgawi yang menakutkan, langsung melelehkan pasir, kerikil, dan tanah yang runtuh di tempat. Tidak butuh waktu lama bagi Ling Yin untuk membersihkan puing-puing yang runtuh dari seluruh gua peri. Namun, gua peri telah rusak parah sebelumnya, dan lorong di dalamnya menjadi sangat sempit, dan beberapa tempat tidak dapat dilalui sama sekali, tetapi hanya dapat dibor. Untung saja lorong gua peri ini tidak panjang, melainkan sangat pendek, hanya puluhan kaki. Lu Chen mengebor ke dalam gua peri, dan mencapai sebuah gua di dalamnya sampai akhir. Karena guanya ada di dalam, kerusakannya tidak parah. Kata-kata yang terukir di dinding gua tidak rusak dan dapat dilihat secara utuh. Benar saja, itu adalah teknik tinju,
yaitu teknik pertarungan tangan kosong. Di atas keterampilan tempur ini, ada dua karakter besar yang terukir, Miesi. Di bawah dua karakter besar, ada 4 karakter kecil, peringkat abadi terbaik. Keterampilan tempur yang menghancurkan dunia, yang terbaik dari peringkat abadi. Ya Tuhan, sebenarnya ada keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi di sini. Kemudian Ling Yin yang masuk, berhenti dan melihat ke arah dinding gua, tercengang di tempat. Keterampilan tempur peringkat abadi dibagi menjadi 5 peringkat, peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, peringkat ekstrim, dan peringkat super. Jadi, apakah yang terbaik dianggap sebagai keterampilan tempur tingkat peri tingkat lanjut? Lu Chen bertanya. Tentu saja, keterampilan tempur terbaik sangat langka di negeri dongeng. Keterampilan tempur tingkat super bahkan lebih langka, bahkan orang-orang kuat di negeri dongeng mungkin tidak memilikinya. Begini, keterampilan tempur pamungkas pada dasarnya adalah keterampilan tempur terbaik di Xianyu. Ling Yin berkata begitu. Jadi, aku sudah berkembang. Lu Chen sangat gembira. Benar, kamu sudah berkembang. Ling Yin juga mengangguk, dan berkata lagi, suatu hari nanti, ketika kamu membuktikan Kaisar Dao dan memasuki alam abadi, kamu akan bisa melatih keterampilan tempur ini. Saya tidak tahu seberapa kuat keterampilan tempur terbaik dari peringkat abadi. Lu Chen bertanya, setelah menyempurnakan, kamu tidak akan terkalahkan di level yang sama. Ling Yin melihat ke arah Lu Chen, dan berkata, kamu adalah keturunan 9 naga, sangat kuat, kamu bahkan bisa menyapu bersih pangkat. Kalau begitu aku membuktikan Kaisar Dao, pedang panjangku, bukankah pedang itu akan pensiun? Lu Chen berkata dengan gembira. Jika Anda terbukti menjadi kaisar yang hebat, secara alami Anda harus menyempurnakan keterampilan tempur tingkat keabadian, dan Anda dapat membuang keterampilan tempur yang menebas langit di dunia fana. Kata Ling Yin. Ling Yin abadi yang hebat, bantu aku menemukan kesempatan, dan aku tidak akan membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Lu Chen melihat keterampilan tempur penghancur dunia yang terukir di dinding gua, dan berkata, saya tidak tahu berapa tingkat keterampilan tempur Anda. Peringkat abadi kelas rendah, kata Ling Yin, tidak terlalu tinggi. Lu Chen sedikit terkejut. Ling Yin tampak seperti makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi mengapa keterampilan bertarungnya begitu rendah? Tidak mungkin, roh abadi kita tidak memiliki banyak keterampilan tempur, dan selera mereka tidak tinggi. Ling Yin menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, selain itu, di antara semua makhluk abadi, tingkat kultivasi makhluk abadi ini tidak tinggi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan keterampilan tempur tingkat tinggi. Kalau begitu, mari kita berbagi keterampilan tempur terbaik tingkat surga ini bersama-sama. Lu Chen tersenyum dan berkata, selama kamu melatih keterampilan tempur penghancur dunia, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat pesat, dan kamu tidak akan terkalahkan di level yang sama. Keterampilan tempur ini sangat ganas dan kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dibutuhkan banyak kekuatan untuk mengaktifkannya, jadi tidak cocok untuk latihan abadi ini. Ling Yin menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, tepatnya, keterampilan tempur ini tidak cocok untuk budidaya ras roh, karena ras roh kita tidak pandai dalam hal kekuatan. Merupakan hal yang paling menyakitkan di dunia bahwa Anda tidak dapat mengembangkan keterampilan tempur. Sekuat itu tepat di depan Anda. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Teknik pertarungan sengit seperti itu hanya cocok untuk makhluk abadi yang kuat, tidak semua orang cocok untuk berkultivasi. Ling Yin melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, kamu adalah keturunan 9 naga, dengan kekuatan yang menakutkan, teknik bertarung ini juga bisa dianggap dibuat khusus untukmu. Kamu ambil kembali dan simpan dengan baik. Di masa depan, kamu akan menjadi kaisar yang hebat dan melatih keterampilan tempur ini. Orang-orang berani mengganggumu. Lu Chen mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berkonsentrasi mengamati keterampilan pertempuran pemusnahan dunia, diam-diam mengingatnya dalam pikirannya. Keterampilan tempur penghancur dunia, metode mental dan formula semuanya mudah diingat, dan metode aktivasi juga sangat sederhana, tetapi gerakannya terlalu banyak, dan perlu waktu untuk menghafalnya. Terlebih lagi, skill tempur penghancur dunia tidak sama dengan skill tempur tebasan langit. Anda tidak perlu memiliki tingkat kultivasi tertentu sebelum dapat menggunakan jurus pertama. Selama teknik pertarungan penghancur dunia diaktifkan, semua gerakan bisa digunakan untuk menyerang secara langsung. Juga, tidak ada batasan atas kekuatan keterampilan pertempuran pemusnahan dunia. Semakin tinggi level budidaya, semakin besar kekuatannya.
Hal ini telah dikembangkan, dan pastinya jauh lebih bebas dari rasa khawatir daripada Zantian. Lu Chen dengan kuat menghafal keterampilan pertempuran penghancur dunia, dan baru kemudian sadar, hanya untuk menemukan bahwa para jenius dan harta karun yang tersisa di Gua Peri telah dibersihkan oleh Ling Yin. Pada awalnya, ketika keturunan 9 naga pergi, dia tidak mengambil semua harta karun itu, tetapi banyak dari harta itu yang dibuang ke Gua Peri, yang kebetulan murah bagi Ling Yin. Barang bagus apa? Lu Chen bertanya dengan santai. Memang ada beberapa sumber daya yang bagus, tapi bagi manusia, itu tidak berguna sama sekali. Ling Yin tersenyum, dan berkata lagi, saat kamu resmi memasuki alam abadi, kamu dapat menyerap energi abadi, dan kemudian mencari kejeniusan dan harta karun alam abadi. Peluangku sudah dipanen, kita bisa pergi. Kata Lu Chen, keterampilan tempur ini adalah kesempatanmu. Kamu telah memanennya, jadi tidak perlu lagi menyimpan tulisan itu di dinding gua. Setelah Ling Yin selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menghapus tulisan di dinding. Meninggalkan Gua Peri yang runtuh, keduanya terus berlari menuju Tianhuo. Setelah berlari beberapa jam, saya masih belum melihat bayangan gunung berapi Tianshan, namun saya sudah bisa merasakan gelombang udara yang membara mengalir deras ke arah wajah saya. Terus melangkah lebih dalam sejauh 100.000 mil, dan akhirnya melihat sekelompok gunung peri, di mana api tak berujung berkobar dengan berkobar. Melihat ke atas, saya melihat bahwa di atas langit, dari waktu ke waktu, api dari surga turun dan menghantam gunung-gunung peri itu, membuat pembakarannya terus berlanjut dan tidak pernah padam. Di tengah pegunungan peri yang terbakar, terdapat sebuah gunung peri yang sangat tinggi, yang telah sering terkena api langit, dan api langit juga menyala dengan sangat kuat, menyala seperti tiang api besar, langsung ke langit. Gunung peri yang sangat terbakar sebenarnya memiliki kekuatan hisap yang tidak terlihat, yang secara bertahap menyedot energi api langit yang terbakar di sekitar pegunungan peri, membuat energi api langit gunung ini semakin menakutkan, dan api langit tersebut terbakar lebih hebat. Gunung surgawi dengan kekuatan api yang mengerikan itu sebenarnya adalah gunung berapi Tianshan. Dengan keberadaan gunung berapi langit ini, api di sekitar pegunungan peri tidak ada. Bandingannya, api langit Tianhuo adalah yang terkuat, tetapi dikelilingi oleh banyak gunung berapi, sulit untuk masuk dan mengeluarkan api. Meskipun kebakaran langit di sekitar pegunungan peri lemah, namun mudah didapat. Apakah Anda ingin mengambil Skyfire yang kuat atau Skyfire yang lemah? Anda dapat memutuskan sendiri. Jika kamu memurnikan api langit dan membiarkan api langit menjadi pil api milikmu sendiri untuk alkimia, maka api langit yang lemah di pinggiran sudah cukup. Tapi masalahnya adalah, pil apimu sudah menjadi api langit, kamu tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Ling Yin memandang Lu Chen dengan tatapan tegas, seolah menyalahkan Lu Chen karena menipunya. Ya, saya sudah lama tidak menyempurnakan alkimia, dan saya hampir lupa bahwa saya pernah menyempurnakan Tianhuo. Lu Chen menghela nafas, berpura-pura bingung dengan pemahamannya, tetapi kebetulan Ling Yin tidak mau mengejarnya, jadi dia akhirnya lolos begitu saja. Lupakan saja, waktu semua orang sempit, kamu segera mendapatkan api langit. Ling Yin melambaikan tangannya, menunjuk ke gunung peri yang terbakar di tepi terluar, dan berkata, hanya Dan Xiu dan roh tubuh Huo yang dapat memurnikan api langit. Saya kira Anda datang untuk mengambilkan api langit untuk dua jenis orang ini, jadi Anda dapat menggunakannya sesukamu. Ambil Skyfire yang lemah, itu sudah cukup. Saya mengambil api dari langit, bukan untuk memurnikannya untuk manusia. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, saya ingin menggunakan Skyfire untuk meregenerasi burung Phoenix, bisakah Skyfire yang lemah melakukannya? Kelahiran kembali Phoenix. Ling Yin berpikir sejenak, lalu berkata, mungkinkah burung Phoenix itu disebut Jiutian Phoenix? Yang abadi adalah yang abadi, dia tahu segalanya, tahu segalanya. Lu Chen terkekeh, mengakuinya. Phoenix 9 surga adalah binatang mitos kuno. Jutaan tahun yang lalu, ia berkeliaran di benua Yuanwu tanpa alasan yang jelas. Ling Yin menghela nafas, melihat ke langit gunung berapi di kejauhan, dan berkata, Phoenix Nirwana, kelahiran kembali dari abu, membutuhkan api langit yang paling ganas. Kalau begitu aku harus masuk. Lu Chen mengerti arti dari Ling Yin, api langit yang lemah di sekitarnya tidak dapat meregenerasi burung Phoenix, dia harus mendapatkan api langit yang kuat. Oleh karena itu, dia melihat ke arah gunung berapi di langit, dan dia akan mengambil langkah besar, bersiap untuk menantang kelompok gunung berapi tersebut. Kamu bukan tubuh roh api.
Jika kamu menerobos api langit yang menyala-nyala seperti ini, kamu mungkin akan hangus. Ling Yin dengan cepat mengingatkan, api langit bukanlah nyala api biasa, suhu api langit sangat tinggi, bahkan jika peri biasa pergi ke api langit, tubuh peri hampir tidak dapat menahannya. Hanya orang dengan tubuh roh api yang dapat menyatu dengan api langit dan tidak takut api langit menyala. Lu Chen hanyalah seorang kultivator alkimia, dan wilayahnya masih sangat rendah, jika dia menerobos seperti ini, dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Aku bukan roh api, tapi aku keturunan Kowloon. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, pewaris 9 naga tidak takut pada api apapun, api langit ada di hadapanku, seperti kayu bakar sekuler, tidak dapat melukai sehelai rambut pun dariku. Bagaimanapun, Lu Chen mengambil langkah maju, dan dengan sekilas sosoknya, dia tiba di kaki gunung peri yang terbakar di lingkaran terluar. Untuk menuju Tianhuo, seseorang harus melewati beberapa gunung api di pinggirannya untuk sampai ke sana. Lu Chen tidak berhenti berjalan, dia langsung menaiki gunung peri yang terbakar, dan menghilang ke dalam api langit yang mengamuk. Tapi Ling Yin tidak mengikuti, dia sudah berbicara dengan Lu Chen, jika Lu Chen pergi ke Tianhuo, dia tidak bisa menemaninya. Ia takut dengan api langit, terutama api langit yang jatuh langsung dari langit. Suhu apinya terlalu tinggi dan energi apinya terlalu ganas, sehingga dia tidak dapat menahannya. Pangkat abadinya tidak cukup tinggi, jika dia tinggal di api langit untuk waktu yang lama, bahkan tubuh abadinya tidak akan mampu menahan energi api yang begitu dahsyat. Namun, ketika dia melihat Lu Chen tiba-tiba bergegas ke Tianhuo, dia menjadi tercengang pada saat itu. Lu Chen tidak lebih dari manusia fana, dengan tubuh fana, dan berani memasuki lautan api sendirian. Apakah ini ritme kematian? Jika bukan karena kematian, maka ada cara untuk menghindari api langit. Pewaris 9 naga, apakah kamu benar-benar tidak takut dengan api surgawi? Saat Ling Yin bertanya-tanya, dia tiba-tiba mendengar suara nyanyian naga di gunung peri yang terbakar, bergema ke segala arah. Di api langit yang tak berujung, ada naga api besar yang naik ke atas, langsung ke langit, lalu menukik ke bawah. Yanlong turun dan mengepung Lu Chen, mengusir api langit di sekitarnya untuk Lu Chen, dan melahap api langit yang membakar tubuh Lu Chen. Dengan Yanlong di tubuhnya, dia tidak takut dengan api langit. Lu Chen mendaki beberapa gunung peri, melewati lapisan api, dan akhirnya mencapai gunung berapi Tianshan. Dia belum secara resmi naik ke gunung berapi tersebut, tetapi hanya berdiri di bawah gunung berapi tersebut. Karena dia dilindungi oleh Yanlong, dia juga dapat merasakan suhu tinggi dan gelombang panas dari api langit gunung berapi tersebut, ingin melelehkannya. Api langit Tianhuo lebih ganas dari yang dibayangkan, suhu api jauh lebih tinggi daripada api langit di sekitarnya, dan energi apinya juga berkali-kali lebih tinggi daripada api langit di sekitarnya. Jika Anda pergi ke gunung berapi langit, konsekuensinya tidak terbayangkan, bahkan jika Anda tidak mati, Anda harus berganti kulit. Tapi untung dia tidak perlu ke gunung berapi, cukup ambil Skyfire, dia cukup mendapatkannya di kaki gunung. Bola kaca api senyap, Lu Chen mengeluarkan bola kaca hitam, dan senyuman muncul di wajahnya. Benda ini sudah disimpan terlalu lama, dan saya tidak pernah sempat menggunakannya. Sekarang ini akhirnya berguna. Saat ini, kicau Firefox yang penuh semangat datang dari Chaos Orb. Ini adalah sinyal penting dari Firefox, dan sesuatu yang penting harus terjadi. Lu Chen melihat ke arah Chaos Orb, tetapi melihat Firefox berjalan dengan gelisah, dan tubuh rubah tersulut dengan amukan api, seolah-olah hendak menerobos evolusi. Rubah tua, apa yang kamu lakukan? Lu Chen bertanya. Bos, keluarkan aku ingin mandi di api langit. Melihat hal itu menarik perhatian Lu Chen, Firefox buru-buru berkata. Ia sudah pandai dalam alkimia, dan agak boros untuk evolusi, tapi ini bukan masalah. Karena Lu Chen memiliki pil binatang api yang kuat untuk memberinya makan, ia sudah lama memasuki jajaran Raja Binatang Api. Dan beberapa hari yang lalu, ia tiba-tiba berevolusi dari Raja Binatang Api tingkat 4 menjadi Binatang Api tingkat 5, dan kemudian menjadi Raja Binatang Api tingkat 6. Lebih jauh lagi adalah Super Fire Beast King, yang setara dengan Super True King. Jika Raja Binatang Api Super naik lebih jauh, itu akan menjadi Raja Binatang Api. Menganugerahkan kaisar, apapun rasnya, apapun binatangnya, sangatlah sulit. Bahkan lebih sulit bagi binatang untuk menjadi kaisar daripada manusia. Tentu saja, begitu seekor binatang menjadi raja, ia dapat diucapkan oleh orang lain. Firefox telah berevolusi ke level Beastmaster,
tidak terkecuali, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Lu Chen. Omong kosong, bukankah kamu menyempurnakan Tianhuo? Mengapa kamu masih membutuhkan Tianhuo? Lu Chen melihat ke Firefox dan berkata dengan marah. Terakhir kali, Skyfire terlalu kecil dan terlalu lemah. Itu hanya untuk penyempurnaanku, bukan untuk evolusiku. Firefox berkata lagi, api langit di sini luar biasa, suhu api sangat tinggi, dan energi apinya banyak. Jika saya mandi api langit di sini, saya pasti mampu menerobos evolusi. Tarik ke bawah, butuh 10 atau 8 hari agar terobosanmu berkembang. Aku masih ada urusan di Xianyu, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Kata Lu Chen, api langit di sini sangat dahsyat, dapat mendorong evolusiku, dan tidak butuh waktu lama, hanya butuh 1 hari. Firefox sangat cemas, takut jika Lu Chen tidak setuju, Firefox akan kehilangan peluang besar untuk evolusi yang cepat. Sama sekali tidak ada api langit yang dahsyat di benua Yuanwu. Bahkan di Xianyu, hanya Tianhuo yang memilikinya. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu. Karena, Lu Chen mengambil resiko datang ke sini untuk mengambil api langit, jadi dia mungkin tidak akan datang ke sini lagi lain kali. 1 hari, Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, kamu bisa memikirkannya dalam 1 hari. Tapi pertanyaannya adalah, berapa tahap yang bisa kamu kembangkan hanya dalam 1 hari? Api langit dari gunung berapi langit ini begitu kuat sehingga dibuat khusus untuk saya. Firefox mengedipkan mata rubahnya yang panjang dan sipit, dan berkata dengan ragu-ragu, 1 hari sudah cukup bagiku untuk berevolusi 2 tahap dan menjadi Raja Binatang Api Super. Kalau begitu aku akan menunggumu selama sehari. Mendengar ini, tanpa memikirkannya, Lu Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Firefox, dan melemparkannya ke arah api langit di kaki gunung. Wow. Saat Firefox mendarat di tanah, ia langsung dikelilingi oleh api langit, membakar seluruh tubuhnya dalam sekejap, seperti bola api besar, dan langsung berteriak kesakitan. Aku akan pergi, energi api Tianhuo terlalu tinggi, jika kamu tidak tahan, jangan memaksanya, cepat kembali. Melihat Firefox melompat-lompat kesakitan, Lu Chen menjadi tidak sabar, sial, kamu tidak boleh sibuk, kalau tidak, siapa yang akan menyempurnakan ramuan untuk Legiun? Bos, aku baik-baik saja. Apinya sangat besar hari ini, tapi itu urusanku. Firefox berlarian di dalam api, berteriak kesakitan dari waktu ke waktu, dan meluangkan waktu untuk menanggapi Lu Chen, jangan khawatir tentang saya baru saja berevolusi. Anda telah mengumpulkan api langit, jadi keluarlah dan tunggu saya. Setelah 1 hari, saya akan keluar untuk mencari Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Firefox langsung lari ke gunung berapi Tianshan, dan menghilang dalam sekejap. Biarkan aku pergi, orang ini tidak akan pergi ke puncak gunung, kan? Lu Chen menyaksikan rubah api menghilang di api langit, dan tertegun, api langit di kaki gunung cukup kuat, api langit di atas gunung pasti lebih menakutkan, itu akan membakarmu menjadi rubah yang terbakar. Tidak lama kemudian, dari puncak gunung berapi Tianshan, terdengar semburan rengekan dari Firefox, pita suara terasa nyeri, dan sangat menyedihkan. Terdengar teriakan, yang membuktikan tidak terjadi apa-apa. Mendengar teriakan Firefox, Lu Chen merasa lega. Hati kecil yang tergantung di tenggorokannya dimasukkan kembali ke perutnya dalam sekejap. Proses evolusi Firefox selalu menyedihkan, dan Lu Chen sudah tidak asing lagi melihatnya. Kumpulkan Skyfire. Lu Chen menyerahkan bola kaca api senyap kepada Tianhuo di kaki gunung, dan kemudian berteriak, menghisap. Mengikuti perintah Lu Chen, Silent Fire Glaze Ball tiba-tiba bersinar terang, dan bola tersebut menunjukkan pola api yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah telah diaktifkan secara tiba-tiba. Saat berikutnya, Silent Fire Glaze Ball melepaskan kekuatan hisap yang aneh, menyedot api langit yang ganas di sekitarnya dan menyedotnya ke dalam bola. Silent Fire Glaze Ball itu seperti monster penyerap api, menyedot satu bagian api langit, lalu menyedot bagian lainnya. Setelah sebatang dupa, di bawah gunung berapi surgawi, seluruh lingkaran api surgawi diserap oleh bola kaca api senyap. Pada saat ini, bola kaca api yang sunyi, pola api yang tak terhitung jumlahnya di dalam bola, menjadi semakin besar, dan berkumpul bersama untuk membentuk pola api samar berbentuk burung phoenix. Pola api berbentuk phoenix. Lu Chen menatap bola kaca api yang sunyi itu sambil berpikir. Apakah pola api berbentuk burung phoenix ini berarti burung phoenix dapat terlahir kembali? Jika demikian,
maka energi api dari pola api berbentuk burung phoenix ini tidaklah cukup. Sekarang baru tahap fusi, harus sampai tahap clear, energi apinya cukupkan. Namun, kapasitas Silent Fire Glaze Ball untuk menyerap api langit terlalu besar. Api langit di bawah gunung berapi langit telah habis, dan jika dihisap lagi harus naik. Sedot sendiri, Lu Chen juga tidak naik gunung, tetapi melemparkan Silent Fire Glaze Ball ke atas gunung, dan kemudian melemparkannya ke bagian tengah dan bawah gunung berapi Tianshan. Namun, Silent Fire Glaze Ball tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang di udara, menyerap api dari langit. Setelah dihirup selama 1 jam penuh, bola kaca yang masih menyala itu masih tidak berhenti, seolah membuat ketagihan. Namun di bawah bagian tengah gunung berapi Tianshan, seluruh api langit telah terserap, hanya menyisakan api langit yang menyala di atas bagian tengahnya. Pilar api besar yang dibentuk oleh api langit gunung berapi Tianshan telah menyusut drastis karena hal ini, volumenya telah berkurang setengahnya, dan menjadi 2 kali lebih kecil dari sebelumnya. Masih merokok, Lu Chen menatap Silent Fire Glaze Ball, mengerutkan kening menjadi bola, sedikit khawatir bahwa api langit di seluruh gunung berapi Tianshan akan tersedot bersih oleh Silent Fire Glaze Ball. Firefox masih terus menyala, jadi ia mengandalkan Skyfire untuk mempercepat evolusinya. Jika Silent Fire Glaze Ball menyerap semua api dari Tianhuo, Firefox akan tetap mengeluarkan kentut. Meskipun demikian, Firefox dibujuk ke dalam Tao oleh Lu Chen, dan fokus pada pengembangan alkimia, dan tidak peduli dengan peringkat binatang. Namun, seiring kemajuan Lu Chen, dia akan memasuki alam abadi untuk berlatih di masa depan. Jika level monster Firefox tidak bisa mengimbangi, itu masih akan cukup merepotkan. Ketika saatnya tiba, Lu Chen Xiu akan memiliki tubuh peri, dan Firefox masih memiliki tubuh binatang fana, jadi tidak mungkin untuk bermain bersama. Yang lebih merepotkan adalah jika Firefox tidak bisa berevolusi menjadi binatang peri di masa depan, maka Firefox tidak akan bisa membuat ramuan di masa depan. Oleh karena itu, selama masih ada peluang bagi Firefox untuk berkembang, Lu Chen bersedia membantu Firefox. Kembali, Lu Chen memberi perintah, mengulurkan tangan besarnya, dan menembakkan mesin udara ke arah bola kaca api Nirvana. Mesin udara membawa kemauan, memaksa bola kaca nil api untuk patuh. Pada awalnya, Silent Fire Glaze Ball terkubur jauh di dasar gua iblis, dan telah diam selama 1 juta tahun. Surat wasiat yang melekat padanya oleh pemilik aslinya telah lama dihapuskan. Setelah Lu Chen mendapatkannya, dia memasukkannya kembali dengan kemauan yang kuat, sehingga tidak bisa menahan perintah Lu Chen. Saat berikutnya, ia meninggalkan tempatnya dan langsung terbang kembali ke tangan Lu Chen. Kamu seperti pemakan besar, apakah kamu ingin menyerap semua api dari seluruh langit gunung berapi? Lu Chen meraih bola kaca api yang sunyi dan melihat pola api berbentuk burung phoenix pada bola tersebut untuk melihat apakah terlihat jelas. Jika tidak jelas, maka dia harus terus menarik napas, dan dia harus mengontrol jumlah penyerapan bola kaca api yang diam itu. Jika tidak, jika semua api dari Tianhuo diserap, Firefox akan berevolusi menjadi sehelai rambut. Hasilnya, setelah melihatnya, Lu Chen menunjukkan senyuman, sangat lega. Pola api berbentuk burung phoenix di bola itu sangat jelas, itu adalah burung phoenix yang terbakar. Jika tidak ada kecelakaan, api langit yang diserap oleh bola kaca yang masih menyala sudah cukup untuk terlahir kembali 9 surga phoenix dari Nirwana.